Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita, Direktur Rumah Uji Kompetensi Indonesia, Ners Brajaksem Siokal, SKPMK. Yang kami hormati Ketua Prodi Profesi Ners, Ibu Ners Liliana SKPMK. Yang kami hormati Ibu Ketua Prodi D3 Keperawatan, Ibu Ners Musdalifah SKPMK. Yang kami hormati para dosen dan staf Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Yang kami banggakan para peserta workshop mahasiswa program studi profesi ners Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti workshop soal UKOM perawat dengan tema melejitkan kemampuan analisis soal UKOM dengan strategi tercepat. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Antara lain yang pertama, pembukaan oleh MC, yang kedua, doa, yang ketiga, pembukaan workshop sekaligus sambutan, yang keempat, istirahat, dan kegiatan akan dilanjutkan oleh moderator dalam rangka workshop. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, doa. Doa akan dipandu oleh Saudara Muhammad Wahyu. Kepada Muhammad Wahyu, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Namun izinkan saya memandu doa dengan ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin, ma'yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li dzalika wa ajli sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li walidayna warhamhum kama rabbayani shighara. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwina fi sakaratil maut wa najata wal afwal indal hisab. Acara selanjutnya, sambutan akan dibawakan langsung oleh Ketua Program Studi Profesi Ners, Ibu Ners Liliana SKPMK, sekaligus membuka kegiatan workshop soal UKOM perawat. Kepada Ibu Ners Liliana, dengan ini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pertolongannya lah sehingga kita dapat melaksanakan workshop untuk membahas soal uji kompetensi perawat dengan tema melejitkan kemampuan analisis soal UKOM dengan strategi tercepat. Kegiatan kita hari ini workshop soal UKOM perawat dengan tema melejitkan kemampuan analisis soal UKOM dengan strategi tercepat
dilaksanakan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis TKCT Fatimah Mamuju Sabtu 12 September 2020 secara resmi dibuka. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua Prodi Profesi sekaligus membuka acara kita. Semoga harapan kita bersama, harapan Ibu Ketua Prodi dan harapan seluruh sivitas akademika mengharapkan agar lulusan Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah dapat lulus dengan kompeten. Kemudian acara selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kita untuk kegiatan workshop dan ukom perawat kepada Ibu Nurse Andi Ernawati MKes. Dengan ini saya undang dengan hormat. Telah memberikan saya kesempatan sebagai moderator pada kegiatan yang sangat spesial ini, yaitu workshop soal hukum perawat dengan tema mewujudkan kemampuan analisis soal hukum dengan strategi tercepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Itu harapan kita ya. Perkenalkan, kalau ada yang belum perkenal sama saya, nama saya Brajason Siokal. Saya belajar ujian kompetensi sebenarnya nggak sulit. Ada cara-caranya yang paling mudah kita pelajari dan kita have fun di dalam. Kita nyaman untuk belajar, ya, tidak tertekan. Itu yang kita mau, ya. Kita langsung saja. Silakan Bapak Ibu fokus dan konsentrasi, naikkan kertasnya. Kita berlatih sekarang. Kita tidak perlu perpanjang kali lebar dengan teori, tapi kita mau berlatih dan kita mau tahu bagaimana yang ada di temanya ini, bahwa melejitkan kemampuan analisis soal, ya. Ini ada di temanya bahwa kita akan melejitkan kemampuan menganalisis soal. Kenapa? Karena rahasia dari soal itu, Bapak Ibu sekalian, pahami baik-baik. Dari semua soal yang ada, mau departemen apapun, KMB, jiwa, anak, manajemen, rahasianya ada di mana? Di data fokusnya. Ya, itu yang kita mau pelajari hari ini. Bisa tidak dicapai dengan cepat? Bisa, ya. Jangan salah, bisa, ya. Oke, jadi kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke situ, Bapak Ibu sekalian, silakan tulis 5 hal. Ya, tulis di kertasnya. Di mana di catatannya? Minimal 5 hal, yang kira-kira 5 hal tadi adalah hal yang membuat kalian sulit atau berpikir bahwa hukum itu ada hambatannya. Kira-kira apa itu 5 hal? Sebentar nanti saya akan tanyakan satu-satu. Tulis sekarang, waktunya 1 atau 2 menit. Setelah itu kita langsung masuk ke soal. 5 hal tadi ternyata adalah hal yang bisa membuat kalian gagal atau tidak tahu. Pokoknya tulis saja, ya. 5, silakan 5. Mau lebih dari 5 pun tidak ada masalah, ya. Silakan. Nah, ini kalau lihat soal seperti ini, nih. Kalau lihat soal seperti ini, kira-kira kalau kayak begini, apa yang menghambat kita sehingga kita sulit menjawabnya? Soalnya panjang. Tulis, itu yang saya maksud. Nah, tulis. Oke. Terima kasih. Yang di sini saya tulis yaitu pertama soalnya membutuhkan waktu untuk dibaca dengan cara teliti. Kedua yaitu pengetahuan, 3 pengalaman, tadi 4 waktu, dan 5 ketelitian. Pertanyaan kedua, dari 180 soal, Bapak Ibu sekalian, kan 180 soal selama 3 jam. Berapa soal yang harus kalian benahi sehingga Anda dinyatakan kompeten? Berapa? 80. Berapa lagi? 120 soal. Berapa lagi?
Awasnya kalau ada yang bilang 180 Pak Arif benar. Saya lempar pakai ini, saya lempar. Habis nih kesabaran ini. Berapa benar? Catat baik-baik. Untuk S1 itu dia cukup benar 88 jawaban benar. Bayang, oh 88. Iya, bukan 120, bukan 180. Orang di pusat sana tidak pernah Anda diminta untuk benar 180 jawaban benar Anda pernah. Yang dia minta Anda cukup benar 88, Anda sudah tertulis itu di situ, kompeten. Itu kan strategi. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, itu yang 88, yang mana saja? Bisa nggak itu ditahu? Bisa. Jangankan 88, 100 pun bisa kita tahu. Soal ini, pasti ini. Apa itu contoh? Tafsiran Markus, pasti akan ada. Satu soal itu dari 88. Kalau ada ulang-ulang terus satu hari ini tafsiran Markus, oh tambah 7, kurang apa, berapa, dan sebagainya. Oh, saya tahu betul hafal mati kayaknya ini. Anda sudah set satu soal benar. Tinggal mencari berapa lagi? 87. Kalau kalian belajarnya seperti itu, bagaimanapun caranya, yakin dan percaya Anda akan lulus. Karena pasti cara belajarnya. Itu yang saya maksud, ya. Jadi 88 benar, Anda sudah dinyatakan lulus atau kompeten. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Dari 180 soal, 88 itu tidak cukup 50%-nya. Tidak cukup. Karena kalau 50% harusnya 90. Bayangkan itu. Bagian yang pertama adalah kasus, bagian yang kedua adalah pertanyaan soal, dan bagian yang ketiga adalah option jawaban. Sekarang ada pertanyaan, di manakah letak data fokus? Jawabannya adalah di kasus. Ada option jawaban. Data fokus itu hanya ada di kasus ini. Ya, oke. Yang kedua adalah pertanyaan soal. Karena ini berbau pertanyaan, maka semua berubah menjadi pertanyaan. Apakah, bagaimanakah, berapakah? Harusnya seperti itu soal yang baik nantinya terjadi. Itu biasanya penulis soal akan memuat beberapa hal. Pertama adalah identitas pasien. Itu, ini. Makanya ada seorang laki-laki, seorang perempuan. Kenapa kan seorang ini? Kenapa kan ini? Karena memang itu sudah ketentuan bahwa akan ada identitas dalam kasus tersebut. Yang kedua, setelah identitas pasien, biasanya adalah setting ruangan, setting tempat, setting kejadian, ya, di mana dia dirawat. Siapa yang antar dia? Datang sendiri kah? Tetapi kah? Merangkak atau apa? Ya. Kemudian apa lagi? Di mana dia saat ini? Di ruangan anakkah? Di ruangan internakah? Ruangan bedakah? Di mana selalu akan ada seperti itu yang kalian temui. Karena polanya sama seperti itu. Ada identitas pasien, kemudian ada setting ruangan atau tempatnya. Selanjutnya barulah ada keluhan utama pasien tersebut. Jadi kita baca soal yang seperti itu. Jadi keluhan utamanya di sini adalah akibat tertusuk paku. Jadi kalau orang tertusuk paku bisa berdarah, ya, bisa apa? Bisa sakit, bisa nyeri dan seterusnya. Itulah keluhan utama pasien. Setelah keluhan utama pasien, biasanya penulis soal akan memasukkan atau membeberkan data-data yang mendukung keluhannya. Kayak tadi yang saya contohkan, seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak napas. Sesak napas inilah yang menjadi keluhan utamanya. Setelah itu muncullah data-data yang mendukung keluhan. Oh, dia bernapas itu frekuensi nafasnya sekian, kemudian dia bernapas menggunakan bantu pernapasan tersengal-sengal, cuping hidup. Itu adalah data-data yang mendukung keluhan.
tapi keluhan utamanya adalah dia sesak nafas. Kalau ini keluhan utamanya adalah tertusuk paku. Nah, tertusuk paku bisa berdarah, bisa sakit, bisa nyeri. Ya. Setelah itu perawat membersihkan area luka dan akan melakukan injeksi antivirus sesuai instruksi. Itulah data-data yang mendukung keluhan. Setelah itu perawat akan melakukan pembinaan keras, menyiapkan obat dan melakukan desinfeksi area injeksi. Begini caranya melakukan scanning pada soal. Kita bahas cepat. Ya, perhatikan semuanya. Karena ada yang mengeluh itu terlalu sulit membaca. Ya, karena tidak terbiasa. Cara membaca soal yang paling cepat itu caranya seperti ini. Kalau Anda membacanya secara normal, kemungkinan akan lama. Tapi kita harus membaliknya menjadi abnormal. Cara membaca kita. Di hukum itu harus yang di luar nalar, yang lurus. Ya. Gimana caranya? Cari biasanya kalau penulis soalnya dia paham, harusnya satu kalimat itu dalam segala nafas. Tidak mungkin ada satu kasus yang tidak pernah ada titiknya. Bayangkan itu kalau tidak ada titik. Laki-laki berusia 7 tahun yang tak bisa bisa kehabisan nafas bukan karena mati, penyakit, tapi karena dia kehabisan saat membaca. Ya, itulah logika berpikirnya kenapa penulis soal itu sulit menulis soal. Kalau saya disuruh, saya lebih mending menjawab 10 soal daripada menulis 1 soal. Kenapa? Karena sulit itu menulis soal, tidak mudah. Jadi kalau ada buku pandangan seperti itu bagian kelebihan. Kenapa? Karena penulis soal itu sulit menulis soal. Jadi kalau kita ulang-ulang terus yang kita baca, itu menjadi kebiasaan kita dan menjawab soal dengan sangat mudah. Ya, itu salah satu strategi. Jadi caranya bagaimana? Langsung lihat titik pertama pada kalimat awal. Gimana caranya? Ini titik yang pertama, ya. Ini cara membaca saya, ya. Ini cara saya saja. Tapi perhatikan, banyak yang menggunakan dan mudah kita baca. Titik yang pertama biasanya sebelum titik yang pertama itu adalah keluhan utama pasien. Kalau ditanyakan bagaimana rutenya, sudah berarti dia lurus ini, bukan miring, tapi dia harus lurus 90 derajat. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Kemudian yang kedua adalah pertanyaan soal. Di pertanyaan soal, karena ini pertanyaan, semuanya seharusnya penulis soal itu memuat terkait dengan pertanyaan. Apakah, kenapakah, berapakah, bagaimanakah, 5W plus 1K. Ya. Ini sekaligus saya mengajari kalian bagaimana penulis soal itu menulis soal, sehingga dia mudah diterima oleh bank soal. Ya. Sering ada pertanyaan, kenapa Bapak tahu cara? Karena banyak soal saya diterima oleh bank soal dan diujikan. Itu saja jawabannya, ya. Tidak usah lagi bertanya. Yang ketiga adalah pertanyaan, option jawaban. Di option jawaban Bapak Ibu semua ada 5 option jawaban. Ada keluhan yang peserta, Pak, saya sulit menemukan mana jawaban paling tepatnya. Kenapa? Karena benar semuanya. Benar semuanya. Ini secara matematis ya, karena ada ketentuannya. Tapi jujur saja Bapak Ibu, ada soal-soal tertentu seperti masalah keperawatan, tindakan keperawatan. Itu semuanya benar semua. Dan ada satu pun yang salah. Kenapa? Karena sudah menjadi ketentuan dalam penulisan soal bahwa semua opsi jawaban yang harus kita tulis atau kita muat adalah benar, tidak bersalah. Tapi ada yang disebut dengan one best answer, satu jawaban yang paling tepat dari 5 jawaban kita. Ya, ada yang bertanya, di manakah letak pengisi soal? Letaknya ada 2. Ya, kalian boleh catat. Letaknya yang pertama ada di kasus, di sini ada pengisi soal. Ada pengisi soal di sini. Ini soalnya agak pasti ya, tapi rata-rata ada pengisi soal bukan kita lihat. Dan di option jawaban, di sini kalau di option jawaban ada 4 pengisi atau distraktor. Ini soal dan 1 one best answer. A, B, C, D adalah pengisi soal dan E adalah one best answer. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Bisa?
Bagaimana? Pasien mengalami hemiparises. Oke. Terus? Ayo lebih cepat. Nah, gini caranya. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa cara membaca soal itu dari pertanyaan. Seperti ini kan? Berapakah hasil pengkajian kekuatan otot? Kalau dia tanyakan adalah hasil dari pengkajian atau asesmen kekuatan otot, ya, berarti cara menjawab kita atau yang ada di bayangan kita adalah kekuatan otot pasien ini. Kekuatan ototnya. Ada caranya menghitung kan kekuatan ototnya? Yang dia tanyakan itu. Kalau begitu, kita cari kira-kira kalau hanya hemiparises, tidak ada satu gambaran pun yang ada di bayangan kita bahwa kekuatan ototnya sekian. Tidak jelas. Sekarang baru ada gambar. Pasien mampu mengangkat tangan kanan. Jadi dia mampu mengangkat tangan kanan. Terus, namun tidak mampu menahan tekanan atau pemeriksa. Kayak begini. Angkat. Ketika ada pemeriksanya datang, coba tangan kita, dia langsung terus saja. Yang dia tanyakan berapa nilainya? Hanya itu. Itu soalnya hanya itu. Dia angkat begini, ditahan oleh pemeriksa, jatuh. Berapa itu nilainya Bapak Ibu? Panjangnya soalnya, tapi itu yang dia tanyakan. Kira-kira berapa? 4 3 1, 2, 3, 4. Belajar baik-baik kan? Mulai sakit ke bawah. Oke, jadi kalau seperti ini kalau kita lihat, mampu sudah benar tadi yang kalian katakan data fokusnya ini. Benar sekali. Inilah yang saya sebut sebagai rahasia dari penulis soal. Bapak Ibu bayangkan begini. Kalau ini saya hilangkan semua, kira-kira soal ini bisa dijawab atau tidak? Bisa dijawab. Itulah yang saya maksud, inilah rahasia dari penulis soal. Yang saya kuning-kuning tadi, walaupun hanya ada satu kata, dua kata, tapi itu menjadi rahasianya. Berarti itulah nanti yang berkorelasi pada jawaban yang kita akan pilih. Itulah esensi dari data fokus. Dan itu ada semua dalam kasus. Saya tanya ulang begini. Kalau yang warna kuning-kuning ini saya hilangkan dan tidak ada di sini, apakah masih bisa ada yang menjawab? Tidak ada karena tidak tergambar. Itulah rahasia dari penulis soal. Semua soal ada rahasianya. Itu yang saya sebut dengan data fokus. Jadi jangan kita lama itu matanya itu perempuan manusia, kayak panteku ini. Terus mau apa kalau penting? Jangan habis waktu kita kalau kayak begitu, ya. Karena yang pentingnya anak-anak pada bagian bawah seperti itu. Bisa dipahami? Jadi berapa kira-kira kekuatan ototnya? Kita lihat. Dari nomor 1, kontraksi otot minimal dapat terasa pada otot. Kalau soal yang masuk pada Juli 2019, ini jawabannya. Ini jawaban selalu muncul soal ini kan? Ini jawabannya. Hanya terdapat kontraksi otot dan tidak ada lagi apa-apa. Berarti jawabannya berapa? 1. Ya, ini jawabannya. Nah. Bukan GCS ini kekuatan otot ya. Ini demi kalian. Yang ditanya kekuatan otot. Ini caranya ini. Ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Bukan GCS ini yang saya maksud ya. Belum kita masuk di sini. Oke. Sekarang yang dia maksudkan, yang dia tanyakan adalah berapa hasil asesmen kekuatan ototnya yang masuk kemarin di Juli. Ini kan soal yang baru ini. Ini soal 2019 Oktober. Dia bertanya begini, berapa pengkajian kekuatan ototnya? Di mana data fokusnya adalah mampu mengikat tangan kanan. Biasa kita sudah lupa
Iya, iya. Memangnya penulis soal di sana bilang, oh, udah lupa di situ. Saya poin tidak. Jadi strategi kita. Strateginya ya, bagus. Menjawab soal strategi sehingga kita peluang kita untuk benar itu lebih tinggi. Oke, catat. Bagus ya. Catat semuanya. Strateginya yang ditanyakan sama temannya juga. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama, daftar list. Kita harus menyediakan daftar list perhitungan. Daftar list perhitungan. Seperti kekuatan motor, BCS, itu yang saya maksud. Jangan hanya di list, tapi dipahami dan dipelajari. Bagaimana caranya dipahami? Ya, oke. Setelah ada daftar lista Bapak Ibu semua, kita cara belajarnya begini. Kalau saya ajarkan ke peserta saya ya, jangan satu hari itu kalian sapu rata semuanya. Jangan. Bisa kalian lupa. Satu hari itu cukup 3 dulu. Hari ini tafsiran Partus GCS 2 itu dulu. Tidak, maksudnya kita berpikir ini bukan mau dihafalkan, tapi dipahami bahwa E itu nilainya berapa, M itu berapa, P itu berapa. Oke, pemeriksaan kekuatan otot. Oh, ada derajat 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, 5 itu bagaimana? Oh, 5 itu dia bebas, aktif. Kalau semakin lemah, kira-kira apa? Oh, bisa saja 0. Tidak ada kontraksi. Atau dia hanya ada kontraksi, kelihatan kontraksi otot, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. 1. Jadi dia masuk di kok kemarin. Hanya kelihatan ada kontraksi, tapi tidak ada lagi apa-apa. Bisa dipahami ya? Setelah ada daftar list, berikutnya, karena ini bukan hafalan, ini bukan terkait dengan analisis kritikal. Seperti dalam kognitif misalnya pertanyaan soal apakah masalah keperawatan, apakah tindakan keperawatan. Ini bukan berkaitan dengan itu. Tapi berkaitan dengan hafalan matematis. Kita harus betul-betul paham dan pahami bahwa 0 itu bagaimana, 1 itu bagaimana, dan seterusnya. Ya. Jadi setelah dipahami, pelajari kedua dulu 1 hari. Kira-kira apa ini data fokusnya? Pasien riwayat depresi. Oke, memiliki riwayat depresi. Kemudian apa lagi? Pasien merasa dijauhi keluarga. Oke, setelah itu apa lagi? Harga diri rendah. Kira-kira jawaban yang mana yang akan kita hapus dari awal? Kelemahan. Kelemahan dihapus. Terus apa lagi? Resiko depresi. Resiko depresi nutrisi hapus. Apa lagi? Kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan dihapus atau tidak? Tidak. Oh tidak, oke. Apa lagi? Harga diri rendah dihapus. Oke, saya hapus. Maka tinggal 2, yaitu A dengan Depresi. D. Kira-kira apa lagi yang dihapus? Kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Kalau kalian ini dihapus. Oke, jadi pasien merasa cemas, dijauhi keluarganya dan bertanya terus terkait dengan harga diri rendah. harga Diri rendah. Harga diri rendah. Merasa cemas, dijauhi. dan jawabannya apa? Dan bertanya terus. Hari ini pasien merasa cemas. Pasien merasa cemas. Pasien merasa cemas, jadi jawabannya apa? Kalau saya Pak, harga diri rendah kronis. Karena di situ pasien merasa cemas, menjauhi keluarga dan bertanya terus. Oke, lanjut aja lebih cepat, kita sudah mau istirahat, ayo. Harus semangat itu keluar. Sebentar nanti bisa diatur sedikit, maju-maju sedikit. Ayo, kira-kira apa ini? Apa data fokusnya? Apa data fokusnya? Ayo lebih cepat. Hasil? Pasien merasa apa? Pasien merasa lemas, pusing, dan mau mati. Dia seperti tinggi. Kira-kira apa lagi?
Kalau begitu jawaban yang mana yang akan kita hapus duluan? Saya hapus. Oke, saya hapus A. Yang mana yang mau dihapus? Saya hapus. Saya hapus. Yang dulu. Saya kembalikan kalau begitu. Yang mana yang mau dihapus? B saya hapus. Oke, B saya hapus. Mana lagi dihapus? Tinggal C, D, dan E. Yang kalau GDS-nya seperti itu adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang kedua, kalau dia tanyakan apa tindakan keperawatannya dengan GDS setinggi ini, maka jawabannya hanya satu, lakukan atau berikan terapi insulin. Yang ketiga, kadangkala penulis soal dia bertanya atau dia mau jawabannya itu adalah lakukan perawatan luka. Tapi saat kapan kita menjawab lakukan perawatan luka? Saat seperti ini kasusnya. Saya akan tambahkan di kasus ini. Laki-laki usia 50 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan luka di kaki sebelah kiri, bagian telapak kaki atau apa dengan diameter sekian kali sekian, mengeluarkan banyak nanah, bau atau apapun itu yang mendeskripsikan seberapa parahnya lukanya. Berarti hanya satu jawabannya, lakukan perawatan luka. Ya, saya yakin akan kalian pahami yang baik. Ya. Tapi penulis soal benar akan menurunkan nilai GDS-nya. Tidak boleh begitu, karena sama-sama berat. Ambivalen namanya itu soal. Harus ada yang diturunkan satu. Maka diturunkanlah nilai GDS-nya, misalnya 200 diambang ya, atau baru mau pra. Oke, tapi tidak sampai 400 karena itu akan sama-sama berat. Dia penulis soal, dia sulit, dia tebak mana jawabannya, maka diturunkanlah nilai GDS. Bisa dipahami? Rahasia-rahasia itulah yang akan kalian hadapi di hukum. Kalau itu kalian tetap aktif dan kalian pahami dia berita kami seperti apa, kalian tetap tahu mana jawaban yang harusnya kalian pilih. Yang keempat, pokoknya ada 5 jawaban ini dalam satu kasus ini. Yang keempat, kapan penulis soal umumnya kalian menjawabnya adalah gangguan integritas kulit. Jawabannya adalah saat kasusnya seperti tadi, luka di kaki, bernanah, mengeluarkan banyak nanah, bau, ada diameternya, namanya kerusakan integritas kan? Nanti ada yang rusak. Berarti kalau begitu adalah gangguan integritas kulit, asal GDS-nya tidak terlampau tinggi. Bisa dipahami? Bisa juga GDS-nya sangat rendah, itu juga masih ketidakstabilan kadar glukosa darah. Namanya tidak stabil, bisa hiperglikemik, bisa hipoglikemik. Oke, bisa dipahami ya? Dan yang kelima, saya hafal sekali soal karena selalu dilaporkan sama peserta masuk satu dia. Tidak pernah lupa. Yang kelima adalah ada soal pasien ini telah dirawat karena DM hari kelima dan dia sudah perencanaan untuk pulang atau rawat jalan. Pasien punya kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi, mengkonsumsi nasi. Ini memang kejadian di lapangan. Sekarang apa diet planning yang tepat diberikan kepada pasien? Pola makan atau diet, pengelolaan diet yang tepat. Ini yang benar. Jawaban B-nya yang benar. Kalau pasien sudah sembuh, sudah mau rawat jalan, dan ada perencanaan pulang atau diet planning, yang paling tepat diberikan adalah diet yang tepat. Jaga makan buaya kalau pulang, itu namanya diet yang tepat. Bisa dipahami ya? Bisa? Lanjut ya. Jadi ada 5 soal yang kita percaya 2 diantaranya akan kalian hadapi. Karena soal terkait dengan diabetes mellitus pasti akan ada. Karena itu ada di mana-mana. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, kalau ini, ayo lebih cepat. Apa data fokusnya?
Nah, bagi dalam 20 berarti ya, 5.000 bagi bagi dalam berapa sih? 69. Berarti 70 tetes per 69. Berarti dibulatkan harus dari orang. Oke, berarti yang paling dekat di situ adalah 70 tetes per menit. Berapa lama dicari? Cukup lama ya. Sekarang saya cari rumusnya yang paling cepat. Dia hanya 5 detik. Tidak percaya kan? Tapi harus percaya dong. Jumlah cairan yang akan diberikan dibagi 500 dikali 7, tunggal itu 7, dikali 24 per waktu yang akan dihabiskan. Saya ulangi ya. Dengar baik-baik. Jumlah cairan yang akan diberikan dibagi 500 dikali 7, tunggal 7 dikali 24 per berapa waktu yang akan dihabiskan di situ? 12. Cari berapa kira-kira? 2.500 per 500 berapa? Bangun 5 jitu. 2.500 per 500. 5 kali 5 2.500. Ini biar hal yang mudah sulit di semuanya. Dikali 7 berapa? 35. 35 dikali 2 berapa? 70 tahun. Pokoknya kita maksimalkan performa. Harus lebih cepat ya. Siap? Siap harus lebih cepat. Gimana kita sudah siap? Sudah siap mau belum ini? Siap. Oke, kita lanjut ke perawatan anak. Silakan langsung dijawab. Lihat soalnya, cari data fokusnya apa? Ya? Hipotermia. Sekali lagi, ada yang bilang hipertermi. Kalau kalian terjebak hanya langsung menjawab pilihan suhunya, jangan salah, hipertermi bisa terjadi karena kekurangan cairan. Itu pada anak, ya. Jadi apa masalah keperawatannya? Ya? Apa masalah keperawatannya? Hipovolemia, ya, atau kekurangan volume cairan. 2 hari BAB secara terus-menerus, BAB 3-5 kali sehari dengan konsistensi cair. Maka keadaan itu yang disebut dengan kekurangan volume cairan atau hipovolemia. Pada anak bisa ada diare, bisa juga ada di keperawatan. Langsung lebih cepat, kita percepat. Nomor 3, ayo. Baca data fokusnya. Ayo lebih cepat, data fokus. Masalah keperawatan yang ditanyakan. Terlihat rehabilitasi. Ya? Coba lihat baik-baik. Masalah keperawatannya apa? Dia terlihat gelisah, rewel, sulit tidur dan takut. Betul. Jawabannya adalah kecemasan atau anxiety. Very good ya, semakin meningkat cara menjawab kalian. Jadi kalau dikatakan bahwa pasien takut, pasien khawatir, karena takutnya, karena khawatir, bisa tidak tidur itu. Gelisah. Kalau orang yang tidak belajar itu, rata-rata dia gelisah. Silakan cari apa data fokusnya. Anak. Nah, anak yang baru lahir biasanya kan kuning ya. Iya kan? Nah, kira-kira apa itu karena apa? Bisa
karena hipovolemi. Kalau datanya seperti dari hisapnya bayi lemah, sklerosis, kulit tanpa kuning, konsistensi urin pekat, ubun-ubun, cekung. Nah, biasanya ini pasien anaknya mengalami kekurangan volume cairan. Tapi kalau dilihat dari kadar bilirubin indirect 15 ini cukup tinggi. Pasien bisa beresiko cedera. Tapi karena ini masih awal, biasanya kan lazim, makanya ada kakek-kakek dan nenek kita dia bilang pergi jemur di matahari. Memang ada benarnya, karena dia butuhkan sinar ultraviolet saat itu untuk meminimalisir warna kuning yang ada pada rambut tersebut. Jadi ini adalah hipovolemi ya. Biar skor, ayo cepat. Ya, belum biar soal ini yang anuku ini. Belum biar soal, terus kita baca. Kalau frekuensi nadi 80 kali per menit, masuk berapa poin? Nilai berapa itu dia? Harus kalian baca nanti di bukunya ya. Baca juga. Jadi fleksi ekstremitas biru itu nilainya 1. Frekuensi nadi 80 kali per menit bawah dari 100 itu 1. Kemudian menangis selama itu 1, tangan dan fleksi kaki 1, kemirinya itu 1. Kalau dikumpulkan semua jumlahnya ya. Nomor 7 ayo lebih cepat. Data fokusnya apa? Turgor kulit. Turgor kulit tidak elastis. Apalagi? Ubun-ubun cekung. Cepat. Apalagi? Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan? Segera mengganti cairan yang hilang. Bila perlu, kalau ada opsi jawaban di situ adalah memberikan cairan intravena, itu yang paling benar. Tidak bisa itu. Kadang-kala penulis soal itu dia kasih peserta begini, pemberian cairan oral secara adekuat. Kalau hanya oral tidak mampu, tidak bisa mewakili, maka dia harus diberikan cairan melalui intravena, harus segera diinfus. Mau itu pasien dewasa ataupun pasien anak. Habisan cairan itu sangat urgent. Dua hal yang paling bisa mematikan itu sirkulasi, ya, dan perseratan. Dua hal itu. Ini. Kira-kira berapa dosis vaksin yang tepat? 0,05. Ini, jangan kelupakan kebiasaan tadi ini. Tiba-tiba lalu kami sama ilmunya. 0,05. 0,05 dan 0,5. Nah, lupa dosis. Yang gue takutkan normal praktik ini kasih 1,5 pokoknya ada tusuk nih. 0, itu 0. Jadi yang benar berapa? Campak ini. Yang benar campak. Yang ditanyakan berapa dosis vaksinnya ini? Berapa vaksin campak? 0,5. Itu kurangnya lagi kasih sekenya nak tadi 0,05. Kenapa Menteri Kesehatan dan Presiden Joko Widodo itu mencanangkan supaya semua orang melakukan imunisasi, supaya daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh atau imun itu bisa meningkat. Salah satunya adalah imunisasi apa kira-kira diberikan pada 9 bulan. Nah, supaya tidak seperti kalian ini. Mudah tercapai. Nah, Bapak Ibu semua, soal ini paling mudah. Caranya bisa jadi ditanyakan bukan campak. Caranya adalah langsung lihat usia anak. Di situ saja kuncinya. Gak usah dibaca sampai panjang kali lebar. Berapa usia anak? 3 bulan, apa yang cocok? 6 bulan, apa yang cocok? 9 bulan, apa yang cocok? Baru lahir, apa yang cocok? Kita masuk ke strategi yang akan dilakukan.
Nah, strateginya itu yang pertama tadi kita fokus di 120 menit pertama. Nah, kenapa harus 120 menit? Sesuai yang dikatakan Dario, itu waktu yang dibutuhkan untuk setiap manusia bisa konsentrasi. Nah, kalian cuma butuh 120 menit itu untuk menjawab 88 soal yang benar untuk kalian bisa mendapat stempel kompeten. Nah, terus yang kedua itu kita pahami soalnya, pahami, kerjakan sih yang kita anggap paling mudah. Kalau kita masih ragu, kalau kalian masih ragu bisa pindah ke soal berikutnya. Kalau menganggap soal yang kita temui itu sangat sulit, kita pindah ke soal berikutnya. Tapi kalau masih ragu-ragu, bisa pilih salah satunya. Kita ketik tombol ragu-ragu. Nah, kita bisa kembali nanti dijawab kalau masih ada waktu. Nah, terus kalau kalian dilema mana sih yang benar, tapi waktunya sudah sedikit, kalian pilih saja salah satunya. Untuk kalau benar, itu kan hanya bonus. Ya, jadi jangan membiarkan satu soal pun kosong. Nah, kalau untuk menjawab soal, lagi-lagi jangan hanya mengandalkan tebak-tebakan ya. Kita pasti membutuhkan namanya teori, karena yang didapatkan di lapangan dengan teori itu sangatlah berbeda. Jadi kebanyakan juga kemarin itu yang banyak salah karena dia fokusnya sama yang di lapangan. Misalnya tindakan yang dilakukan di lapangan itu akan sangat berbeda ketika yang ditanyakan adalah teori. Jadi kita harus tetap berpatu sama teori itu sih intinya. Ya. Jadi masih ada kira-kira yang mau bertanya sebelum kita lanjut ikomanya? Tidak mungkin yang ini kan? Jadi bisa istirahat ya untuk ikomanya, nanti kita lanjut di jam